Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam pengajaran berikutnya. Yang ingin saya bahas adalah tentang aku percaya kepada Roh Kudus, ya, pribadi dari Allah, ya. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Saya membaginya dalam beberapa bagian, ya. Ya, bagian pertama, Roh Kudus adalah satu pribadi. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Sebutan yang digunakan bagi Roh Kudus menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang berpribadi. Hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Ia dikatakan sebagai penghibur. Lalu Roh Kudus mempunyai ciri-ciri dari seorang pribadi, seperti kita lihat Yohanes 14 ayat 26, ia memiliki kecerdasan karena ia bisa mengajar, ya. Lalu yang kedua, ia memiliki kehendak, 1 Korintus 12 ayat 11. Lalu ia juga memiliki perasaan, Efesus 4 ayat 30, Yesaya 63 ayat yang ke-10. Lalu di bagian B atau yang kedua, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kitab suci menggambarkan sebutan Roh Kudus dan Allah atau Tuhan atau Adonai atau Tuhan, ya. Tuhan dalam tulisan huruf besar semua menunjuk kepada YHWH. Secara interchangeable itu bisa dibolak-balik, ya. Contoh kita bandingkan dalam Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 dan Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Dan kitab suci juga menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai sifat-sifat Allah seperti kekal, ya. Ibrani 9 ayat 14. Dia juga Maha Ada, Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Lalu ia juga Maha Tahu, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, Yesaya 40 ayat 13. Lalu ia juga Maha Kuasa, Matius 12 ayat yang ke-28. Nah, Roh Kudus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Hal ini dapat kita lihat dalam penciptaan, ya, Kejadian 1 ayat 2, Ayub 33 ayat 4. Lalu ia juga Roh Kudus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi seperti melahirbarukan. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, lalu kemudian Titus 3 ayat 5. Lalu kemudian yang Roh Kudus juga dapat melakukan pekerjaan ilahi seperti membangkitkan Yesus, ya. Roma 8 ayat yang ke-11. Nah, nama Roh Kudus ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Seperti dapat kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga lihat bahwa hari turunnya Roh Kudus disebut sebagai hari Pantekosta. Ini terjadi 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus, atau 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke sorga. Di situ kita lihat juga bahwa ada hal-hal atau istilah-istilah yang berhubungan dengan Roh Kudus, ya. Ada yang dikatakan tentang baptisan Roh Kudus. Nah, menurut saya baptisan Roh Kudus ini sama dengan penerimaan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Kisah 11 ayat 15 sampai ayat 16. Nah, ini terjadi hanya satu kali saja dan dapat terjadi pada saat seseorang percaya kepada Kristus. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, Efesus 1 ayat 13. Karena itu orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus
tidak perlu lagi mencari baptisan Roh Kudus. Ia sudah menerima baptisan Roh Kudus. Perlu saudara perhatikan bahwa dalam kitab suci tidak pernah diperintahkan supaya kita mencari baptisan Roh Kudus. Yang ada hanyalah perintah untuk percaya kepada Yesus. Hal ini dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mengapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus pasti menerima Roh Kudus. Ya. Jadi menurut saya ya baptisan Roh Kudus itu ya ketika orang menerima Kristus ya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ya. Lalu yang berikut kepenuhan Roh. Firman Tuhan memerintahkan supaya kita dipenuhi terus-menerus dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 dikatakan di sana. Makin kita mengisi diri dengan firman Tuhan dan makin kita taat pada firman Tuhan, maka makin kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini bisa terlihat jelas kalau kita membandingkan dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, kita perhatikan juga dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bahwa ada buah roh. Ya, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, selanjutnya juga ada pengajaran tentang buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama seperti buah, ya, dia membesar dan matang secara bertahap, maka ada proses di sana. Maka buah Roh Kudus juga membesar dan matang secara bertahap. Jadi buah Roh Kudus itu harus ada pada diri orang percaya dan merupakan bukti iman seseorang, ya. Jadi buah Roh Kudus itu adalah bukti iman seseorang dan tentunya untuk menghasilkan buah Roh Kudus itu ya butuh proses. Itu tidak matang dalam satu hari atau seketika. Karena itu ya kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita agar kita mengerti betul kebenaran firman Tuhan. Kita belajar benar-benar apa maksud dari firman itu. Jadi kalau buah Roh Kudus itu ya dihasilkan menurut saya melalui proses, ya. Nah, ketika kita menerima Kristus, kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, doa, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita, memproses hidup kita sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Lalu yang berikut adalah karunia-karunia Roh Kudus. Bahwa setiap orang percaya pasti mempunyai karunia tertentu yang menyebabkan ia bisa melayani Tuhan. Dan setiap orang Kristen harus melayani sesuai dengan karunia yang ada padanya. Hal ini dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Setiap orang mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Sehingga setiap orang mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan bekerja sama, maka orang-orang Kristen bisa saling melengkapi dan memuliakan Tuhan. Jadi kita punya karunia-karunia roh yang berbeda-beda dan sifatnya saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain atau yang merasa lebih luar biasa daripada yang lain, karena masing-masing kita memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus melengkapi satu dengan yang lain. Lalu yang berikut adalah bahasa roh. Bahasa roh adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Hal ini dapat kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 10 lalu ayat yang ke-30. Lalu kita lihat juga di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Secara sangat jelas menunjukkan bahwa karunia bahasa roh ini tidak harus dimiliki oleh orang Kristen.
Karena itu orang yang tidak berbahasa roh tidak berarti tidak punya Roh Kudus atau tidak penuh Roh Kudus. Ingat bahwa Stefanus dan Filipus adalah orang yang penuh dengan roh. Hal ini dapat kita lihat di Kisah 6 ayat 5, Kisah 7 ayat 55. Tetapi kitab suci tidak pernah menyebutkan bahwa mereka pernah berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukanlah karunia yang harus dimiliki oleh semua orang. Ya, tetapi itu diberikan kepada orang-orang yang memang Tuhan mau memberikan kepadanya. Jadi bahasa roh itu menurut saya karunia. Bukan kita perlu belajar atau diajarkan. Ayo rame-rame kita berbahasa roh dengan begini seperti bunyinya seperti ini. Menurut saya itu tidak benar lah. Oke. Lalu yang berikut tumbang dalam roh. Atau slain in the spirit Ini juga pernah menjadi hal yang fenomenal sekali Ini tidak pernah ada dalam kitab suci. Ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang karismatik untuk mendukung hal ini adalah ayat-ayat yang mereka putar balikan menurut saya karena tidak ada tumbang dalam roh, itu tidak ada dalam ayat-ayat Alkitab. Tidak ada bukti di ayat-ayat Alkitab. Misalnya Tronto Blessing tertawa dalam roh juga tidak sesuai dengan Alkitab. Itu tidak ada. Tumbang dalam roh lalu tertawa dalam roh. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Jadi kesimpulannya bahwa Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus berdiam atau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya. Dia menjadi penolong, penghibur, penuntun dan pengajar utama di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang percaya apalagi keluar masuk. Dalam perjanjian baru Roh Kudus itu tidak keluar masuk dalam pribadi seseorang. Ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Masalahnya kita memang terus menerus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tergantung kita pribadi mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus maka harus membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan dan membiarkan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Maka orang percaya harus senantiasa hidup di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menuntun hidup kita maka tentunya kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah yang dapat saya bagikan tentang pribadi Allah Roh Kudus mungkin tidak lengkap atau tidak sempurna, tetapi kiranya uraian singkat ini dapat menolong kita untuk memahami, mengerti tentang pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Saya berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang mengajarkan itu di hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi dalam pengajaran saya berikutnya. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa dukung channel Panalove Ministry agar senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.